Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, salam guyub rahayu jembar waluya. Semoga sahabat dan keluarga kita semua senantiasa ada dalam kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Amin. Saya Tekad Pangestu, narator cerita dunia astral, tempat kita menyelami mitos dan mitologi, baik dari Nusantara maupun mancanegara. Pada segmen bedah fenomena hari ini, kita akan bahas topik yang cukup menarik, yaitu clairsentient. Namun, sebelum masuk pada pembahasan inti, izinkan narator untuk menyampaikan kisah misteri dalam narasi sederhana yang berkaitan dengan fenomena yang akan dibahas nanti. Kisah ini berjudul Misteri Linda Arteaga. Langit pagi yang cerah membentang di atas hutan Ozark, Arkansas, ketika Linda Arteaga dan saudara laki-lakinya Eddie Huff memulai perjalanan mereka. Pepohonan raksasa menjulang tinggi, dedaunan rimbun menciptakan bayangan panjang yang menyeliputi jalur setapak. Mereka adalah petualang berpengalaman, percaya diri melangkah lebih jauh ke dalam belantara. Namun, nasib berkata lain. Hari itu, langkah mereka tanpa sadar menjauh dari jalur utama, menyelinap ke dalam lorong-lorong hutan yang semakin asing. Waktu terus berlalu dan mereka sadar mereka telah tersesat. Rasa cemas perlahan menjalari Eddie. Kemudian sang kakak memutuskan untuk mencari jalan keluar, sementara Linda menunggu di tempat yang dianggap aman. Waktu terus bergulir, namun Eddie tak kunjung kembali. Linda yang semakin gelisah akhirnya memutuskan untuk melangkah sendiri, berharap menemukan jejak saudaranya atau tanda-tanda kehidupan. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin asing dan sunyi hutan di sekitarnya. Malam pun tiba, dinginnya udara menyusup ke tulang, dan hanya kegelapan serta suara-suara samar dari dalam hutan yang menemaninya. Linda mencoba tetap tenang. Namun, suasana di sekitar semakin mencekam. Hari terus berlalu, Linda bertahan dengan air dari sungai kecil dan buah beri liar yang ia temukan. Di balik kesunyian yang mencekam, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Batinnya merasa bahwa ia tak sendiri. Beberapa kali ia lihat ada sosok-sosok yang ia rasa mengintainya dari balik pepohonan. Walau tak mampu dengan jelas melihat sosoknya, namun semakin lama beberapa sosok siluet hitam itu terlihat jelas di sekitarnya. Sekalipun sosok-sosok itu tak mengganggunya, namun tetap saja kehadirannya membuat perasaan mencekam di diri Linda. Keesokan harinya, di suatu siang, Linda melihat sosok beberapa pendaki lain. Hatinya melonjak penuh harapan. Ia berteriak dan berusaha berlari ke arah mereka. Beberapa kali ia melakukan teriakan meminta bantuan. Namun anehnya, tak ada satupun dari mereka yang bereaksi sama sekali. Mereka hanya berjalan melewatinya seolah-olah ia tak pernah ada. Setelah 5 hari dalam kegelapan dan ketakutan, akhirnya tim penyelamat bisa menemukannya. Sekalipun ia berada dalam kondisi lemah, namun masih hidup. Ketika ia menceritakan pengalamannya, banyak yang skeptis. Beberapa orang berpendapat bahwa ia mengalami halusinasi akibat dehidrasi ataupun akibat memakan makanan halusinogen. Namun pertanyaan tetap menggantung di udara. Apakah Linda hanya korban kelelahan dan ketakutan? Atau apakah ada sesuatu yang benar-benar tersembunyi di balik rimbunnya hutan Ozark? Misteri ini tetap tak terpecahkan, menjadi salah satu kisah yang akan terus membuat kita bertanya-tanya tentang rahasia gelap di alam sekitar manusia. Kejadian serupa.
Kejadian orang hilang dengan fenomena serupa terjadi juga di Gunung Nyangani, Zimbabwe. Gunung Nyangani merupakan gunung dengan ketinggian 2.592 meter yang memiliki reputasi sebagai lokasi yang penuh misteri. Sejak tahun 1980-an, beberapa insiden orang hilang telah dilaporkan di area ini. Namun, kebanyakan dari mereka tidak pernah ditemukan. Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada tahun 1981. Seorang pejabat pemerintah dan 2 rekannya hilang dan ditemukan 4 hari kemudian. Pencarian besar-besaran telah dilakukan di hari pertama mereka menghilang. Namun, ada keanehan yang terjadi. Mereka bersaksi bahwa mereka telah beberapa kali melihat para regu penyelamat dan memanggil mereka. Sekalipun mereka berteriak dengan lantang dan mencoba berbicara dengan mereka, para regu penyelamat itu tak dapat mendengar ataupun melihat mereka. Beruntung, pada hari keempat, mereka ditemukan. Yang lebih membingungkan, mereka semua mengira bahwa mereka telah hilang hanya beberapa jam saja, bukan 4 hari. Sedangkan di kasus orang hilang yang lain, hal baik tersebut tidaklah terjadi. Gerard Mamoshi, seorang pria berusia 31 tahun, pada tahun 2014 menghilang di Gunung Nyangani. Meskipun pencarian intensif dilakukan, termasuk oleh militer Zimbabwe, hingga detik ini Mamoshi tidak pernah ditemukan. Berbagai penjelasan yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Beberapa teori mengutarakan pendapatnya tentang fenomena supranatural yang dialami Linda Arteaga. Teori yang terkuat menyatakan bahwa gadis itu mengalami halusinasi. Halusinasi dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti memakan sesuatu yang bersifat halusinogen, mengalami dehidrasi, kurang tidur yang ekstrim, stres tinggi, ketakutan atau kecemasan berlebih, penyakit mental seperti gangguan bipolar, sindrom skizofrenia, ataupun gangguan otak organik seperti kejang lobus temporal. Bila itu terjadi, maka seseorang akan mengalami halusinasi melihat sosok-sosok bayangan ataupun wujud-wujud yang lain. Di sisi lain, beberapa teori telah diajukan untuk menjelaskan fenomena banyaknya orang hilang di Gunung Nyangani, termasuk teori kondisi cuaca yang cepat berubah, medan yang menantang, dan kemungkinan disorientasi yang dialami oleh para pendaki. Namun, hingga saat ini pun tak ada penjelasan definitif yang pasti mengenai insiden-insiden tersebut. Konklusi cerita. Seseorang yang bermalam sendirian di tempat terpencil dengan keadaan tanpa memiliki bekal makanan dan minuman, serta mengalami kesulitan tidur atau beristirahat, tentunya akan melahirkan guncangan mental atau psikis di diri manusia. Saat manusia sendirian dan dirinya merasa bahwa ia sedang di wilayah yang bersifat di luar zona aman, maka dirinya akan berangsur disusupi stres dalam bentuk kecemasan, ketakutan, dan paranoid. Hal tersebut bisa saja melahirkan halusinasi. Clairsentience. Terlepas dari berbagai kisah tadi adalah kejadian nyata ataupun hanya berupa urban legend belaka, terdapat fakta sebuah fenomena yang biasa terjadi di diri manusia. Sahabat cerdas, pernahkah sahabat masuk ke suatu ruangan dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tanda kutip aneh? Jantung sahabat berdebar lebih cepat, bulu kuduk meremang, dan ada tekanan di tubuh yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah sahabat mengetahui bahwa ada sesuatu di sana. Jika sahabat pernah mengalaminya, itu adalah tanda dari aktifnya kemampuan clairsentience alami di tubuh manusia. Apa itu clairsentience? Clairsentience adalah kemampuan untuk merasakan energi, emosi, dan keberadaan sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh panca indera biasa. Kata clairsentience berasal dari bahasa Prancis di mana clair berarti jelas,
dan sentience berarti merasakan. Artinya, clairsentience adalah sebuah kemampuan metafisis yang memungkinkan seseorang menangkap getaran halus dari atmosfer di sekitarnya. Sahabat cerdas, sejatinya manusia tidak tinggal sendiri di muka bumi ini. Manusia berbagi tempat tinggalnya di bumi dengan makhluk lain. Sebagian dari makhluk itu ada yang berasal dari api, cahaya, bahkan ada yang terbuat dari udara. Mata manusia hanya mampu menangkap spektrum cahaya pada frekuensi tertentu. Itu sebabnya energi-energi di luar frekuensi kita, manusia hanya bisa merasakannya, tidak mampu melihatnya. Nah, inilah alasan mengapa beberapa orang lebih sensitif terhadap energi dibandingkan yang lainnya. Mereka-mereka yang sering menyendiri, melakukan aktivitas penjelajahan alam, mendaki, ataupun camping sendirian, cenderung memiliki kemampuan clairsentience alami yang lebih kuat. Mengapa? Karena semakin sedikit energi manusia di sekitar mereka, semakin tajam kepekaan tubuh terhadap karakteristik energi yang lain. Mereka akan mudah mengenali perasaan, suasana, ataupun atmosfer yang kurang baik. Mereka akan mudah mengenali perasaan, suasana, ataupun atmosfer yang kurang baik. Kapanpun mereka memasuki sebuah wilayah yang melahirkan rasa tidak nyaman, contohnya perasaan creepy ataupun perasaan bahwa ia tak sendiri, maka secepatnya mereka akan segera menghindar dari tempat tersebut. Perasaan resah, tidak nyaman, tidak sendiri, ataupun merasa diawasi adalah ciri-ciri umum dari identifikasi atmosfer negatif. Bagaimana clairsentience bekerja? Clairsentience tidak hanya sekedar tentang perasaan yang kuat saja, melainkan ada sebuah sensitivitas mendalam terhadap energi dan emosi yang ada di lingkungan sekitar. Beberapa contoh bentuk kemampuan ini diantaranya mampu merasakan perasaan orang lain secara detail. Kemudian, kemampuan merasakan energi suatu tempat hanya dengan berada di tempat tersebut. Lalu, merasakan jenis aura seseorang. Apakah orang itu sedang mengalami kegembiraankah, ketakutan, kesedihan, ataupun dusta. Selanjutnya ada kemampuan mengenali getaran aneh ketika mendekati benda atau lokasi tertentu. Dan juga kemampuan clairsentience ini memiliki kemampuan untuk menyadari dan mendeteksi keberadaan entitas gaib di sebuah tempat. Jenis-jenis clairsentience. Terdapat beberapa bentuk dari clairsentience yang sering muncul dalam pengalaman orang-orang yang memiliki kemampuan ini. Di antaranya adalah empathic clairsentience, atau kemampuan merasakan emosi orang lain. Sahabat, pernahkah sahabat bertemu dengan seseorang yang terlihat bahagia, namun entah kenapa tiba-tiba saja sahabat merasa bahwa mereka sedang menyimpan duka? Itu bukan sekedar dugaan. Bisa jadi sahabat memang sedang menangkap getaran emosinya. Orang yang dengan kemampuan empathic clairsentience dapat merasakan emosi dan kondisi mental seseorang secara langsung. Mereka bisa merasakan kesedihan mendalam dari seseorang yang terlihat senyum sekalipun berusaha menyembunyikan emosinya. Tipe clairsentience yang kedua adalah environmental clairsentience, yaitu kemampuan merasakan karakter energi sebuah tempat. Beberapa indikator dari kemampuan ini diantaranya adalah mampu merasakan energi dari suatu tempat, baik itu dalam tingkat keamanan, makhluk-makhluk tak kasat mata yang berada di sekitarnya, maupun energi-energi yang ada di tempat tersebut, baik positif maupun negatif. Ketika seseorang masuk ke dalam sebuah ruangan dan tidak mengetahui bahwa di tempat tersebut pernah terjadi sebuah tragedi misalnya, seseorang dengan kemampuan ini bisa merasakan aura berat dan rasa tidak nyaman karena mengenali suatu energi negatif yang masih tertinggal di sana. Bentuk kemampuan clairsentience yang ketiga adalah object clairsentience, atau lazim juga disebut sebagai kemampuan psikometri. Kemampuan psikometri adalah kemampuan membaca karakter energi sebuah benda. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa mendapatkan informasi tentang seseorang atau kejadian masa lalu hanya dengan menyentuh benda-benda tertentu. Ketika mereka menyentuh sebuah benda dan mengaktifkan kemampuannya,
Mereka bisa mendapatkan vision atau gambaran, baik berupa vibrasi emosi yang masih ada, ataupun energi positif dan negatif di benda tersebut, bahkan mampu sampai melihat kepingan gambaran atau sebuah peristiwa yang telah terjadi. Beberapa tokoh terkenal dunia yang memiliki kemampuan clairsentience. Ada banyak tokoh terkenal dalam sejarah maupun zaman modern dari mancanegara yang diketahui atau diyakini memiliki kemampuan clairsentience, baik dalam bentuk empati ekstrim, membaca energi, ataupun merasakan kejadian yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Beberapa tokoh terkenal tersebut diantaranya yang pertama ada Nostradamus. Siapa yang tidak mengenal Nostradamus? Para peminat dunia supranatural di seluruh penjuru dunia sangat mengenali sosok legendaris ini. Nostradamus memiliki kemampuan terkenal, diantaranya adalah clairsentience, precognition, dan psychometry. Yang kedua ada Edgar Cayce, yang memiliki julukan The Sleeping Prophet. Seperti Nostradamus, Edgar Cayce pun dipercaya memiliki kemampuan clairsentience, psychometry, dan precognition. Selanjutnya ada Helena Blavatsky, ada juga Teresa Caputo, kemudian ada James Van Praagh, ada juga Alison DuBois. Alison DuBois ini adalah seorang tokoh yang terkenal karena ia selalu bekerja sama dengan kepolisian untuk memecahkan berbagai kasus kejahatan. Alison DuBois sering bekerja sama dengan kepolisian di Arizona dan beberapa wilayah lain di Amerika Serikat untuk membantu dalam penyelidikan kasus kejahatan, terutama kasus orang hilang dan pembunuhan. Kisah hidup dan kemampuannya menjadi inspirasi utama dari serial TV Medium di tahun 2005 sampai 2011. Tokoh terkenal lainnya yang memiliki kemampuan clairsentience adalah Baba Vanga, sang peramal buta dari Bulgaria. Namanya cukup legendaris juga. Dan yang terakhir ada Diane Lazarus. Diane Lazarus adalah seorang medium asal Inggris yang sering membantu polisi dalam kasus kriminal. Ia menggunakan kemampuannya untuk merasakan energi korban kejahatan dan menemukan informasi yang dapat membantu penyelidikan. Sahabat cerdas, orang-orang dengan kemampuan clairsentience seringkali menjadi perantara antara dunia fisik dan dunia energi. Mereka bisa merasakan emosi, energi, dan bahkan sejarah dari seseorang atau tempat hanya melalui kepekaan tubuhnya. Di masa lalu, kemampuan ini sering dikaitkan dengan spiritualisme dan mistisisme. Di zaman modern, beberapa individu menggunakannya dalam penyelidikan kejahatan, terapi penyembuhan, atau bahkan acara televisi dan dokumenter. Namun, meskipun kemampuan clairsentience ini bisa menjadi anugerah, di satu sisi, ia juga memiliki resiko dan tantangannya tersendiri bila kemampuan ini tidak terkendali dengan baik. Beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh mereka yang memiliki kemampuan ini diantaranya adalah overwhelm emotion. Mereka bisa terkuras energi, dilanda kelelahan besar, bahkan mengalami aggression atau katarsis, yaitu meledak-ledak emosinya karena bercampur aduknya emosi orang lain dan dirinya sendiri. Kemudian, kesulitan yang lain adalah kesulitan membedakan emosi sendiri dan orang lain. Akibat ada interferensi energi yang masuk, orang tersebut bisa sulit membedakan apakah perasaan yang muncul ini berasal dari diri sendiri ataupun dari faktor eksternal. Dan yang terakhir, orang yang memiliki kemampuan clairsentience yang belum terkendali sering menjadi sampah emosi bagi orang lain. Kemampuan mereka yang memiliki empati tinggi sering menjadi tempat curhat tanpa batas dan bisa menguras energi mereka. Cara mengatasi atau mengendalikan kemampuan clairsentience yang belum terkontrol dengan baik adalah dengan menerapkan teknik PCG, yaitu protecting, cleansing, dan grounding. Protecting adalah proses pembuatan energi perlindungan diri, sedangkan energi cleansing adalah proses pembersihan energi atau aura diri dari faktor energi eksternal. Sedangkan grounding adalah teknik untuk memutus koneksi energi eksternal yang terjalin di tubuh kita. Sahabat cerdas, ketiga konsep ini yaitu protecting, cleansing, dan grounding bukan hanya penting dalam penjagaan atas kemampuan clairsentience saja, namun penting untuk selalu dilakukan saat kita akan bersinggungan dengan fenomena-fenomena
supranatural. Kesimpulan, clairsentience adalah kemampuan luar biasa untuk merasakan energi, emosi, dan kejadian di luar panca indera biasa. Orang dengan kemampuan ini bisa memahami orang lain dengan lebih dalam, menangkap energi dari sebuah tempat, dan bahkan bisa membaca jejak masa lalu dari benda-benda tertentu. Namun, sensitivitas tinggi juga bisa menjadi beban, terutama jika tidak terkendali dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi seseorang yang memiliki clairsentience untuk memahami cara mengelola kemampuannya, sehingga bisa menjadi kekuatan yang bermanfaat, bukan hanya sekedar gangguan yang melelahkan. Jadi sahabat cerdas, pernahkah sahabat mengalami momen clairsentience dalam hidup? Pernahkah sahabat mengalami merasa ada sesuatu di ruangan kosong? Atau memiliki pengalaman mendadak tahu kondisi seseorang sedang tidak baik-baik saja meskipun mereka menyembunyikannya? Jika sahabat pernah mengalami kejadian ini, bisa jadi sahabat memiliki bakat clairsentience alami. Bagikan kisahmu ya sahabat, saya akan sangat senang sekali untuk menyimaknya. Dan apabila sahabat cerdas ingin mengetahui teknik sederhana yang rutin saya lakukan untuk mengasah kemampuan ini, sahabat bisa mendiskusikannya di kolom komentar. Dan terakhir, selalu tunjukkan eksistensi serta dukungan kalian terhadap channel kecil ini ya. Support dengan selalu absen di kolom komen, kemudian like, share, dan subscribe bagi yang belum. Baik, saya Tekan Pangestu undur pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam guyub rahayu jembar waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.